Pertama, menuruti dan taat kepada orang tua. Jelas kita semua tahu, la syak, ini adalah termasuk birrul walidain. Ini adalah berbakti kepada orang tua, dan disitulah ridhoni Allah Subhanahu wa ta'ala kula jenengan kertas sedaya. Dan yang kedua, tapi kita juga tahu bahwa talak itu hukum aslinya walaupun halal dan boleh, tapi ini adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Dalam hadis, abghadul halal indallah at-talak, perkara halal yang tidak dicintai, tidak disukai oleh Allah, yang paling dibenci oleh Allah ya talak. Kecuali kalau dalam keadaan-keadaan tertentu kita bilang hukum aslinya talak tidak disukai oleh Allah, walaupun kadang bisa berubah status menjadi wajib, tapi hukum aslinya talak tidak disukai oleh Allah. Itu yang kedua. Jadi pertama, berbakti kepada orang tua wajib, menaati orang tua, nuruti permintaan orang tua kalau kita bisa, ya kita harus usaha. Tapi talak sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini sekarang repot. Kalau kita berumah tangga, ternyata orang tua dengan alasan apa nggak tahu menyuruh kita untuk menceraikan pasangan kita. Kalau kita jadi suami, tiba-tiba orang tua bilang ceraikan istrimu. Atau ada seorang istri dibilangi oleh orang tuanya, kamu gugat cerai suamimu, minta khulu atau bawa ke pengadilan. Itu bagaimana? Apakah termasuk berbakti kita wajib menuruti atau bagaimana? Maka kita lihat. Pertama kita harus tahu apa alasan yang mendasari orang tua ini untuk menyuruh kita menceraikan menceraikan pasangan kita. Kita punya istri, tiba-tiba ibu atau bapak kita bilang, "Le, nak, kamu ceraikan istrimu." Apa yang menjadi alasannya? Kalau alasannya hanya sekedar, "Le, ceraikan istrimu, wis ganti ya, ganti golek bojone," tanpa alasan, ya. Atau alasannya bukan alasan yang bisa diterima oleh syariat. Kenapa? Karena aku tukaran karo mertuamu, Le. Saya, keluarga kita dengan keluarga sana, kita sekarang sedang bermusuhan. Kalau kamu masih mau jadi anak saya, kamu harus menceraikan istrimu, karena kamu berasal dari keluarga saya, sedangkan istrimu dari keluarga fulan yang merupakan musuhnya kita sekarang. Maka saat itu kita nggak wajib nuruti, bahkan nggak baik dituruti, nggak usah dituruti. Tapi walaupun nggak dituruti bukan maknanya kita boleh melawan orang tua. Kita tetap baik kepada orang tua, kita harus berbakti, kita harus berusaha menyenangkan dan meminta ridho mereka. Tapi pernikahan harus dijaga. Nopo di dalam Al-Quran Allah nek dawuh pernikahan adalah mitsaqan ghalidho, janji yang berat. Jangan dibuat main-main. Jangan dengan alasan yang sepele, apalagi alasan yang tidak nopo gak enek regane, apalagi alasan yang gak bisa diterima oleh syariat, kamu mempermainkan janji yang berat ini. Pernikahan itu sakral, mitsaqan ghalidho. Itu kalau orang tua punya alasan yang tepat, contoh, Le, istri kamu ini gak bagus akhlaknya, istri kamu ini gak bagus imannya, gak bagus agamanya, dan istri kamu sudah gak ada harapan untuk bisa diperbaiki, gak ada harapan untuk bisa jadi baik, gak ada harapan untuk bisa jadi solihah, malah lama-lama kasihan dan takut kamunya nanti yang akan juga buruk agamanya. Maka saat itu sangat-sangat dianjurkan untuk dituruti. Dan itu persis kisah Sayyidina Abdullah bin Umar. Beliau punya istri yang dicintai, tapi Sayyidina Umar memerintahkan, Abdullah, ceraikan istrimu. Sayyidina Abdullah bin Umar mboten mau. Akhirnya bilang kepada Rasulullah, katanya Rasulullah, turuti bapak, karena istrinya nggak benar dan nggak bisa didandani kawan. Tapi kalau tanpa alasan nopo-nopo nggak wajib, dan itu bukan ketika kita nggak menuruti bukan berarti kita langsung dianggap durhaka, mboten.